Tes tes cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana di channel Mau Remontada. Dan hari ini kita akan belajar cara remote di real device. Cara remote di real device. Karena tidak memiliki device-nya, kita pakai gambar saja ya. Di sini ada router, PC, laptop, dan juga kabel. Di router ini kalian akan menemukan berbagai port-port ini atau interface ya. Tapi kita tidak akan menggunakan itu karena kita akan meremote. Kita akan gunakan namanya port konsol. Jadi kabel yang ini nih masuk ke sini, dan kabel yang satu lagi akan dimasukkan ke laptop atau PC kalian. Itu untuk real device. Mari kita ke Cisco Pocket Tracer untuk virtual device-nya. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Pocket Tracer dan kita akan meremote sebuah switch dan juga PC ya. Bukan nge-remote router akan dijelaskan nanti ya. Kita jelaskan basic dulu. Untuk meremote kita tidak akan memakai logo petir ini lagi ya. Sekarang kita memakai kabel konsol ini. Petir kita tinggalkan saja. Kalian klik kiri pada PC-nya konsol ya. Kan kalau ini yang petir mah otomatis ya, otomatis. Kan tetapi kalau kalian menggunakan kabel konsol ini dan yang lain-lain ini selain kabel ini, itu kalian akan disuruh milih pas Ethernet, Gigabit atau konsol. Karena kita mau nge-remote, kita pilih konsol ini dan RS232. Untuk meremotnya ada dua cara. Untuk meremotnya ada dua pilihan, meremote di switch atau di PC. Karena di real device switch ini tidak ada tampilannya, kita akan meremote di PC saja. Caranya adalah kalian klik kiri pada PC, desktop, dan terminal. Oke kan saja. Nah, ini tampilannya akan menjadi seperti ini switchnya. Yang switch juga sama, tapi kalau real device dia tidak akan ada tampilannya begini ya. Dan jika kalian ingin mengkonfigurasi ini, kita butuh perintah. Selanjutnya kita akan belajar tentang perintah-perintah apa saja yang ada di Cisco Pocket Tracer ini ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar perintah-perintah apa yang bisa dilakukan di Cisco Pocket Tracer ini ya. Kita akan praktikannya di switch saja ya. Kita hapus, masuk ke switch, CLI, enter aja sini. Dan untuk logo lebih dari ini adalah tandanya kalian sedang berada di user ya, itunya user. Dan untuk menampilkan perintah kalian cukup pencet tab. Pencet sama dengan. Nah, di sini akan memunculkan perintah-perintah yang bisa dilakukan pada mode user ya. Seperti transfer, terminal, internet, dan lain-lain, kalian bisa melakukannya. Untuk selanjutnya kalian ketikkan N atau enable. Enable ini bisa disingkat N ya. Kalau kalian masih ketik, kalian tinggal ketik N aja, nanti akan tampilannya seperti ini. Untuk tanda pagar ini disebut dengan privilege. Untuk tanda pagar ini adalah artinya kalian masuk ke dalam mode privilege. Dan mode privilege ini perintahnya jadi lebih banyak ya. Ada connect lebih banyak. Jika kalian ingin perintahnya lebih banyak lagi, kalian bisa ketik spasi, ketik enter. Nah, perintahnya akan jadi lebih banyak ya. Jika ini tidak ada yang kalian mau perintahnya, tekan enter saja, maka akan terlihat lebih banyak. Dan selanjutnya adalah mode global configuration ya. Kalian ketikkan conf aja kalau malas ngetik
Dan lengkapnya seperti ini. Enter saja. Tadi kan cuman ini ya, switch lalu ada tanggal pagar. Ini sekarang jika udah ada config dalam kurung ini, artinya kalian sudah masuk ke dalam mode global configuration. Di global configuration ini banyak ya komen-komenannya, perintah-perintahnya yang bisa kalian lakukan. Di global configuration ini kalian bisa menyeting switch, router, dan lain-lain. Banyak lihat, ada VLAN, VTP, banyak. Dan komen-komen ini sebenarnya nggak wajib dihafal ya, pahami aja, pahami yang penting-penting, pahami. Untuk keluar dari menu konfigurasi global ini, kalian tinggal ketikkan exit X atau exit ya. Dia akan masuk ke mode privilege. Dan untuk ke mode user, kalian bisa ketikkan exit sekali lagi, exit terus enter, dan dia akan masuk ke mode user. Begitu saja. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba ini ya, untuk security password itu apalah. Oke, sekarang kita akan membuat password di sini ya, biar tidak gampang kehack. Caranya adalah kalian klik kiri di sini dan di sini, masuk ke CRA ya, enter saja. Dan kalian masuk ke config global. Tadi kan sudah dikasih tahu ya perintahnya. Itu pertama enable, lalu config. Untuk memberi password, kalian masukkan saja enable, masukkan saja perintah ini ya, password, dan ketikkan passwordnya. Misal passwordnya di sini 123. Kita exit, terus lagi exit. Nah, tadi kan ya di sini enable ya, langsung ke buka gitu. Sekarang jika kita enable, itu akan muncul passwordnya seperti ini. Kalian tinggal masukkan password yang tadi saya sudah ketikkannya tapi tidak muncul. Itu memang sudah bawaan dari sananya ya, atau nah, lihat, bisa masuk dengan password yang tadi, akan lebih aman. Dan cara melihatnya adalah dengan komen seperti ini. Surat masuk ke enable dulu, sorry. Semisal kalian lupa ya, kalian bisa saja surat enable password, akan kelihatan ya jika kalian lupa. Tetapi ini masih tidak aman ya, ada cara yang lebih aman, yaitu dengan kalian masuk ke config global dulu dan masukkan komen enable secret, masukkan sandinya misal 123 lagi, enter. Oh, nggak bisa ya, berarti nggak bisa sama ya, berarti keempat lah, keempatnya. Kita lihat di sini surat nggak bisa, lihatnya di sini berarti surat. Nah, lihat, yang secret ini akan lebih aman kalian pakai daripada yang ini. Jika kalian yang pakai yang ini password saja, itu masih gampang ke hacknya, mending kalian pakai yang ini, rekomendasi ya. Selanjutnya kita akan belajar cara menyeting router dan teman-temannya. Saksikanlah. Seperti yang sudah dibilang tadi, kita akan mengkonfig sebuah router. Saya memakai router ini ya, router yang portnya adalah pas Ethernet. Jadi untuk router di situ portnya beda-beda ya guys ya. Di sini pas Ethernet, dan yang ini gigabyte, tentunya beda-beda di sini. Saya memakai yang ini. Jika kalian ingin meniru silahkan. Dan saya akan membuat topologi di sini.
pakai kabel petir saja ya, karena bukan ngeremote jadi kita pakai kabel petir dulu. Nah, kita akan buat si PC ini dan laptop ini bisa saling bertukar data. Ini kan tidak bisa ya, karena berbagai segmen. Apa sih segmen? Segmen itu adalah ini ya, port-portnya nih. Yang ini FH00, ini FH01, jadi berbeda port lah. Kita akan merubah ini biar bisa berkomunikasi atau bertukar data dengan ini ya, dengan menggunakan IP 100 210 101 /nya 24, dan ini 10 /nya juga 24. Laptop ini akan menggunakan ini, sorry, satu. Laptop ini akan menggunakan IP ini, dan PC di sini menggunakan ini. Langsung saja kita settingnya di router dulu ya. Jadi kalian masuk ke CLI, router di sini enable dulu ya, terus masuk ke config, terus masuk ke interface yang ingin kalian config. Ini kan interface nih, kabel ini interface nya di sini FH00. Kalian masukkan interface FH00, lalu IP address. Kalian ketikkan IP addressnya, tadi sudah diketik ya, IP address sudah diketahui lah. 0 ya, /24 itu 0 subnet. Oh, dan di Cisco paket ini tidak bisa memakai //nya, kalian harus menyertakan juga subnet max. Bentar. Dan no shutdown. Perintah no shutdown ini untuk menyalakan interface-nya. Lihat, yang tadinya merah berubah jadi hijau, artinya itu sudah menyala ya. Dan untuk melihat apakah IP ini sudah masuk ke routernya, kalian tinggal sorot saja kursor kalian ke router dan tunggu beberapa saat dan muncul kan 120 sudah muncul di situ. Kalian exit saja di sini, exit lagi. Jangan masuk ke interface berikutnya, FH01. Ketikkan IP addressnya, langkah-langkahnya sama ya, 10.10.1. Subnet max-nya jangan lupa. Dan shutdown untuk menyalakan. Exit saja. Lalu kalian ketikkan write ini untuk apa? Berarti ini untuk menyimpan ya, agar ini tidak terreset. Misal kalian keluar di sini nih, save, itu tidak akan terreset kalau kalian ketikkan. Selanjutnya kita config ke PC-nya ya. Masuk ke sini, desktop, IP configuration. Masukkan IP yang ini. Karena tadi satu sudah dipakai oleh router ini, satu sudah dipakai ya, berarti kita di PC ini ya, yang bisa dipakai lagi itu adalah 2 dan 3 sampai dengan berapa, hitung sendiri. Sorry, 255. Dan untuk default gateway nya juga diisi ya,
diisi oleh ini nih, yang tadi diisi di router. Nah, default gateway-nya diisi oleh yang tadi kalian config ya. Semisal interface ini kalian isikan dengan IP yang ini, yang tadi udah di setting ke router di default gateway. Seperti ini ya. Ini juga sama. Tadi 2 sudah dipakai, kita pakai 3. 255 0. Ininya 100 110 1. Selanjutnya untuk laptop pakai yang ini sudah dipakai, ini dipasang di default gateway, dan karena sudah dipakai kita pakai yang 2. 10 10 10 255 0 10 10 10 1. Udah begini saja, sudah ke config, tinggal coba mengirim paket dari sini ke sini. Sukses. Pirate memang harus 2 kali dan sukses. Begitu saja, mudah kan? Mudah kawan, mudah banget. Perintah-perintah ini bukan untuk dihafal ya, tapi dipelajari. Pelajari. Jika kalian bingung, tonton ulang aja videonya. Jika masih bingung dan penjelasan saya kurang, tonton video orang lain saja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan karena tidak mengenakan di telinga kalian, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya kita akan pancing.